Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, welcome to SMA Namera Official Video. Hari ini kita bertemu kembali ya di pembelajaran daring kedua selama bulan Ramadan. Topik pembahasan kita hari ini adalah mengenai trigonometri bagian 1 ya. Oke, apa aja sih mau dibahas di trigonometri 1, Miss? Nah, yang pertama kita bahas rumus dasarnya ya. Nah, jadi di trigonometri ini nanti bakal kalian sering menjumpai namanya sinus, kosinus, tangen ya, kosekan, sekan, dan kotangen ya. Nah, jadi harus diingat untuk mencari sinus itu rumusnya adalah demi ya, demi. Artinya apa? Depan per miring. Itu untuk si sinus. Nah, untuk kosinus itu rumusnya adalah sami. Artinya samping per miring. Selanjutnya adalah tangen. Tangen itu artinya adalah sinus per kosinus. Nah, ini bisa kita buat menjadi desa ya, depan per samping. Next, kosekan. Nah, cara menghafalnya ini kita lihat ada kos di depannya. Berarti nggak mungkin seperkos ya. Artinya, kosekan itu rumusnya 1 per sinus. Nah, selanjutnya adalah sekan. Sekan itu Miss nggak ada kosnya di depan. Iya, berarti rumusnya adalah 1 per kosinus ya. Nah, selanjutnya adalah kotangen. Kotangen itu adalah kebalikan dari tangen ya nak. Berarti jadinya 1 per tangen. Nah, ini contoh. Ada segitiga siku-siku. Sudutnya diketahui adalah 60 derajat. Sisi tegak alias tinggi adalah 6 cm. Yang ditanya adalah sisi alas dan sisi miring. Nah, kalau misalnya nih kita mau cari alasnya. Nah, tadi alas itu sama dengan samping ya. Nah, itu dia. Bisa samping, bisa juga kita pakai yang depan tadi ya. Nah, kalau misal kita pakai tangen, nah kita lihat. Tangen tadi rumusnya adalah depan per samping. Kita lihat. Berarti menjadi tangen 60 derajat sama dengan depan. Depannya adalah 6 per samping, sampingnya adalah X. Nah, ini dia. Tangen 60 apa, Miss? Iya, tangen 60 itu adalah akar 3 ya. Nanti kita bahas di bab di subbab yang selanjutnya nanti ya, di slide selanjutnya. Itu tangen 60 adalah akar 3. Ini berarti menjadi 6 per X sama dengan akar 3. Berarti X-nya adalah 6 dibagi akar 3 ya. 6 kita bagi dengan akar 3. Nah, kok bisa ini Miss hasilnya langsung 2 akar 3? Nah, ini kita rasionalkan ya nak. Berarti dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang ya, tinggal 3. 6 bagi 3 adalah 2, lalu akar 3-nya kita selipkan di sini. Nah, berarti untuk alasnya adalah sebesar 2 akar 3 cm. Next, kita mau cari sisi miringnya. Nah, sisi miring ini bebas ya, bisa pakai apa aja. Nah, di sini Miss pakai sinus 60. Nah, sinus itu rumusnya adalah demi ya. Berarti depan per miring. Depannya siapa Miss? Tetap masih 6 ya nak. Nah, itu dia. Miringnya adalah si Y. Berarti sinus 60 sama dengan 6 per Y. Berarti 6 per Y sama dengan sinus 60 itu adalah setengah akar 3 ya. Ini dia. Berarti kita kali silang. 6 dikali 2 adalah 12. 12 dibagi akar 3 ya. Sama halnya seperti ini ya nak. Nah, berarti menjadi 12 dibagi 3, 4. Akar 3-nya kita selipkan di sini. Nah, berarti untuk miringnya itu adalah sebesar 4 akar 3 cm. Nah, yang ditanya adalah X tambah Y. Alas ditambah miring ya. Berarti kita jumlahkan aja. 2 kita tambahkan dengan 4. Hasilnya adalah 6 akar 3. Nah, ini dia. Bagian yang kedua, B, nilai sinus, kosinus, dan tangen pada sudut istimewa. Nah, ini harus dihafal ya nak ya. Nanti kalau udah kelas 3, untuk pembahasan soal SBM juga bakal kalian sering jumpai sudut-sudut istimewa ini gitu ya. Nah, sinus 0 itu adalah 0 derajat, sinus 30 adalah setengah, sinus 45 adalah setengah akar 2, sinus 60 adalah setengah akar 3, dan sinus 90 adalah 1. Nah, itu untuk sinusnya ya. Sekarang Miss, kalau kosinusnya gimana? Nah, kosinusnya itu kita
ini ya, kita mulai dari belakang nak ya. Jadi setengah akar 3-nya di depan nih. Sorry, 1 maksud Miss ya. Satunya itu letakkan di depan. Nah, mundur dia. Jadinya 1 dulu, baru setengah akar 3, baru setengah akar 2, setengah, baru kemudian 0. Nah, itu dia. Jadi kosinus itu berpengaruh di sin ya. Lanjut tangen. Nah, tangen itu adalah sinus per kosinus ya. Nah, berarti menjadi 0, kita bagi dengan 1, hasilnya 0. Lalu setengah dibagi setengah akar 3 adalah sepertiga akar 3, dan seterusnya ya. Contoh, sinus kuadrat 30 ditambah tangen 45 ditambah cos kuadrat 60. Nah, kalau di sini kita lihat sinusnya ada pangkat 2-nya. Nah, itu berarti sinus 30 kita kalikan dengan sinus 30 ya. Nah, tadi Miss sin 30 dapat nih setengah ya kan? Berarti jadinya setengah pangkat 2 ditambah tangen 45 adalah 1 ditambah kosinus 60 adalah setengah ya, berarti pangkat 2. Nah, ini menjadi 1/4 ditambah 1 ditambah 1/4 ya. 1/4 tambah 1/4 adalah setengah ya, berarti jawabannya adalah 1/2 atau 3/2 ya. Nah, untuk lebih paham kita ke soal latihan.